Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi sidang sarjana. Ya, bagaimana menghadapi sidang sarjana yang dimana pada sidang tersebut kita sering ditanya oleh dosen dengan berbagai pertanyaan terkait dengan hasil temuan penelitian kita, mulai dari masalah, metode penelitian hingga hasil penelitian. Jadi video kali ini kita akan memberikan sedikit bahan ya terkait tentang apa-apa saja sih yang ditanya oleh dosen, yang biasanya ditanya, dan bagaimana cara kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, langsung saja yang pertama ya, yang biasa ditanya oleh dosen itu adalah berkenaan dengan permasalahan dalam skripsi kita ataupun dalam tesis kita. Nah, kalau ditanya apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi kita, atau dengan bahasa lain apa yang menarik dari skripsi kita, itu cara menjawabnya adalah dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, jika ditanya oleh dosen kenapa kamu mengambil judul itu, maka kita jawab pendekatan yang pertama kita gunakan adalah pendekatan emosional. Nah, pendekatan emosional ini karena kita suka, karena kita tertarik dengan judul itu. Nah, pada saat ini kita memberikan alasan-alasan kenapa kita menyukai judul ataupun tema yang kita angkat. Kemudian setelah kita memberikan alasan, kita tertarik dengan judul itu, ya, kita ungkapkan masalah-masalah dari judul itu, maka pendekatan yang kedua adalah pendekatan intelektual. Nah, pendekatan intelektual ini di mana kita memberikan alasan bahwa kita juga sudah melakukan observasi di mana data-data yang ada di lapangan akan mendukung penyelesaian skripsi ataupun tesis kita. Nah, itu cara yang pertama apabila kita ditanya oleh dosen, kenapa kamu mengambil judul tersebut? Apa permasalahannya? Nah, kemudian setelah kita menemukan permasalahan, dosen juga sering bertanya, data yang kita pakai dari masalah yang kita teliti itu apa? Nah, dalam penelitian, data itu jika dilihat dari sifatnya ada dua jenisnya. Ada data yang bersifat kualitatif, ada juga data yang bersifat kuantitatif. Nah, sesuai dengan judul yang kita angkat. Nah, jadi data yang kualitatif itu dia bentuknya dalam bentuk deskriptif. Biasanya data yang kualitatif itu jenisnya seperti hasil wawancara, hasil observasi, kemudian telaah pustaka, kajian literatur, dan juga bisa berupa hasil dokumentasi. Nah, sementara jika penelitian kita itu kita gunakan pendekatan yang kuanti, maka data yang kita gunakan dia berupa data angka. Yang data angka itu nanti kita peroleh melalui tes. Nah, jika kita meneliti tentang suatu pengukuran seperti minat, mengukur kalau pendidikan olahraga misalnya mengukur kecepatan lari, itu menggunakan tes, maka datanya nanti bersifat angka. Nah, itu yang sering ditanya berkenaan dengan data. Jadi data dalam penelitian itu tergantung dengan metode ataupun pendekatan yang kita gunakan. Jika datanya kuali, maka gunakanlah data yang hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta kajian pustaka. Jika penelitiannya bersifat kuanti, maka data yang kita gunakan adalah hasil kuesioner. Nah, kemudian setelah data kita ketahui, maka ditanya lagi sama dosen, bagaimana kamu mendapatkan data itu? Nah, biasanya masalah ini berkenaan dengan metode penelitian, khususnya bagian tentang teknik pengumpulan data.
Nah, kita sudah ketahui bahwa data yang kita perlukan itu adalah data kuali. Nah, data kualitatif itu kita temukan teknik mendapatkannya di antaranya adalah wawancara. Jadi kita wawancara dengan informan yang sudah kita tentukan sesuai dengan judul yang kita angkat. Kalau kita meneliti salah satu misalnya lembaga, maka kita akan mewawancarai pengurus lembaga tersebut. Nah, kemudian juga kita bisa mendapatkan data itu dari hasil observasi. Nah, setelah kita temukan hasil wawancara, maka untuk memperkuat hasil wawancara itu kita langsung mengamati di lapangan. Kita lihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian juga bisa kita mengumpulkan teknik yang ketiga yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini nanti bisa data yang tertulis ataupun bisa juga berupa foto-foto, ya, gambar-gambar yang berkenaan dengan permasalahan yang kita teliti. Data kualitatif juga bisa didapatkan dengan melakukan studi pustaka, yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka, baik itu buku, kemudian ada jurnal, ya, ataupun karya-karya ilmiah yang tersimpan di perpustakaan. Ataupun juga bisa kita temukan dari hasil yang kita temukan di media sosial. Nah, kemudian jika penelitian kita itu adalah penelitian yang sifatnya kuantitatif, maka yang kita gunakan tekniknya adalah tes. Tes itu diantaranya seperti membagikan kuesioner. Nah, biasanya pembagian kuesioner itu dilakukan oleh mahasiswa yang dari jurusan ekonomi misalnya kan, nah, ekonomi ataupun dari pendidikan yang dia mengkaji atau mengukur suatu sikap, ya, seperti minat, motivasi, hasil belajar. Nah, itu bisa kita temukan melalui teknik angket ataupun kuesioner. Nah, kemudian setelah kita temukan datanya, dosen bertanya lagi kepada kita di dalam sidang, bagaimana kamu mengolah data tersebut? Nah, bagaimana kamu mengolah sehingga nanti bisa kamu tuangkan dalam sebuah karya ilmiah, sebuah tulisan. Nah, jadi jika ada pertanyaan seperti itu, maka kita menjawab berdasarkan data yang kita gunakan. Jika data itu kita gunakan adalah data kualitatif, maka analisa datanya menggunakan analisa kualitatif. Nah, jika data itu kuantitatif, maka analisa data juga kita analisis berdasarkan ketentuan analisa kuantitatif. Nah, jadi bagaimana analisa data kualitatif? Nah, banyak buku mengatakan data kualitatif itu dianalisa melalui 4 langkah. Nah, yang pertama, kita kumpulkan data. Setelah itu kita verifikasi data, kita kritisi data, kemudian setelah kita kritisi, kita tafsirkan, kita analisa data tersebut sehingga menemukan fakta, dan fakta-fakta itulah yang kita tuangkan dalam karya ilmiah. Kita menyusun karya ilmiah dalam bentuk karangan deskriptif. Sementara untuk analisa data kuantitatif, nah itu biasanya kita menggunakan rumus. Nah, tergantung nanti kita melihat menggunakan rumus apa. Kalau misalnya judul skripsi kita itu tentang pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar, atau pengaruh model pembelajaran terhadap minat belajar. Nah, nanti kita bisa menggunakan rumus korelasi, bisa menggunakan rumus regresi, ataupun juga bisa menggunakan, jika kita tidak melihat pengaruh, hanya melihat tingkat minatnya saja, maka kita bisa menggunakan rumus distribusi frekuensi. Nah, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh dosen di saat kita mengikuti sidang sarjana. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri.